Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Hieronymus adalah seorang bapak gereja, menjadi sosok yang menarik di kalangan kaum heretik. Mengapa dikatakan sosok Santo Hieronymus itu sangat menarik di kalangan kaum heretik? Karena keraguan Santo Hieronymus tentang kitab Deuterokanonika. Keraguan ini dipakai oleh mereka untuk membenarkan tesis mereka dan membenarkan keputusan Martin Luther untuk menolak kitab Deuterokanonika. Santo Hieronymus itu memang awalnya ragu terhadap kitab-kitab Deuterokanonika karena ia berpegang pada teks Ibrani atau Tanakh sebagai dasar perjanjian lama. Nah, dalam karyanya Prologus Galeotus, ia menyatakan bahwa kitab-kitab yang tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani itu bersifat sekunder. Namun, meskipun awalnya skeptis, ia tetap menerjemahkan kitab-kitab Deuterokanonika ke dalam bahasa Latin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Vulgata. Ini menunjukkan bahwa Santo Hieronymus taat dan menerima otoritas gereja dalam hal kanon kitab suci. Ketaatan adalah tanda kerendahan hati, karena dia sadar diri bahwa dirinya bukan uskup. Dia seorang imam, dia bukan uskup, bukan magisterium. Maka dia taat kepada keputusan kolegial. Dia taat kepada otoritas gereja, yaitu magisterium. Seiring waktu, Santo Hieronymus itu tampaknya mengakui bahwa kitab-kitab tersebut memiliki nilai rohani bagi gereja Katolik. Nah, pada akhirnya konsili-konsili gereja seperti Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Katargo tahun 397 serta kemudian Konsili Trente pada tahun 1546 secara resmi menegaskan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika adalah bagian dari kitab suci gereja Katolik. Jadi meskipun Santo Hieronymus awalnya meragukan, gereja tetap mengakui kitab-kitab tersebut sebagai bagian dari kanon kitab suci. Nah, lewat video ini saya akan menyajikan bagaimana pendapat dan sikap dua tokoh ini, yaitu Santo Hieronymus dan Martin Luther terhadap kitab Deuterokanonika. Pembahasan ini dapat diikuti lewat video berikut ini. Santo Hieronymus dan Martin Luther tentang kitab suci Deuterokanonika. Santo Hieronymus dan Martin Luther memiliki pandangan yang berbeda mengenai kitab-kitab Deuterokanonika dalam Alkitab. Berikut ini adalah analisis tentang bagaimana masing-masing tokoh ini memandang dan memperlakukan kitab-kitab tersebut. Pertama, Santo Hieronymus atau Jerome dan kitab Deuterokanonika. Untuk memahami sikap dan pandangan Santo Hieronymus tentang kitab Deuterokanonika, maka perlu diperhatikan tiga hal penting berikut ini. Yang pertama, awalnya meragukan status kanonik kitab Deuterokanonika. Sebelum kita menjelaskan tentang keraguan dari Santo Hieronymus, pertama-tama kita bertanya siapakah Santo Hieronymus itu.
Santo Hieronymus adalah seorang imam, pertapa, bapak gereja, dan sarjana kitab suci yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang kemudian dikenal sebagai Vulgata. Awalnya Hieronymus meragukan kitab-kitab Deuterokanonika karena ia lebih condong pada teks Ibrani yang digunakan oleh orang Yahudi pada masanya. Hieronymus menyebut kitab-kitab ini sebagai apokrif, tetapi bukan dalam arti sesat, melainkan tidak sejajar dengan kitab-kitab dalam kanon Ibrani. Keraguan Santo Hieronymus ini dipakai oleh De Kingadas untuk membenarkan pandangan Martin Luther yang menolak bahwa kitab Deuterokanonika tidak kanonik. Kedua, tetap menerjemahkan dalam Vulgata atas ketaatan kepada magisterium gereja. Meskipun memiliki keraguan pribadi, Santo Hieronymus tetap menerjemahkan kitab-kitab Deuterokanonika ke dalam Vulgata karena ketaatannya kepada otoritas gereja. Gereja secara kolegial telah menerima kitab-kitab Deuterokanonika, terutama dalam Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago tahun 397 Masehi. Dalam suratnya kepada Innocentius pertama tahun 405 Masehi, Hieronymus akhirnya mengakui otoritas gereja dalam menetapkan kanon kitab suci. Ketiga, mengutip kitab-kitab Deuterokanonika dalam karya-karyanya. Meskipun awalnya ragu, Hieronymus kemudian menggunakan kitab Deuterokanonika dalam argumentasi teologisnya, menunjukkan bahwa ia menerimanya sebagai bagian dari kitab suci yang tidak terpisahkan. Contoh, dalam komentarnya tentang Daniel, Hieronymus menggunakan tambahan dalam kitab Daniel yang berasal dari Septuaginta. Yang kedua, Martin Luther dan kitab Deuterokanonika. Untuk memahami sikap dan pandangan Martin Luther, maka perlu memperhatikan 3 hal pokok. Yang pertama, Martin Luther menolak kanonisitas Deuterokanonika. Sebelum kita menjelaskan mengapa Martin Luther menolak kitab Deuterokanonika, yang pertama kita harus perlu bertanya, siapakah Martin Luther itu? Martin Luther adalah seorang imam dari biara Ordo Santo Agustinus dan teolog. Sebagai seorang imam, ia mengucapkan 3 kaul kebiaraan, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Martin Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon Perjanjian Lama dengan alasan bahwa kitab-kitab ini tidak ada dalam kanon Yahudi atau Masoretik. Martin Luther mengikuti kanon Yahudi yang ditetapkan oleh para rabi Yahudi dalam Konsili Yamnia tahun 90 sampai dengan tahun 100 Masehi yang menolak kitab-kitab Deuterokanonika. Kita tahu bahwa para rabi Yahudi adalah kelompok anti-Kristus. Kedua, menempatkan Deuterokanonika sebagai apokrif. Dalam kitab terjemahan Jermannya tahun 1534, Martin Luther memisahkan kitab-kitab Deuterokanonika dari Perjanjian Lama dan menyebutnya apokrif dengan catatan sebagai berikut. Ini adalah kitab yang baik untuk dibaca, tetapi tidak diakui sebagai kitab suci.
Keputusan ini menyebabkan banyak komunitas gereja Protestan menghapus kitab-kitab Deuterokanonika sepenuhnya dari Alkitab mereka. Yang kedua, Luther meragukan beberapa kitab Perjanjian Baru. Selain menolak kitab-kitab Deuterokanonika, Luther juga meragukan beberapa kitab dalam Perjanjian Baru seperti Yakobus, Ibrani, Yudas, dan Wahyu karena dianggap tidak sesuai dengan gagasan teologisnya, yaitu sola fide atau keselamatan hanya oleh iman. Namun komunitas gereja Protestan akhirnya tetap mempertahankan semua kitab suci Perjanjian Baru. Pertanyaan, mengapa tidak mengikuti keraguan Martin Luther? Hanya komunitas Protestan yang tahu. Ketiga, perbedaan sikap dan keputusan Santo Hieronymus dan Martin Luther tentang kitab Deuterokanonika. Pertama, Santo Hieronymus. Santo Hieronymus taat pada keputusan kolegial Gereja Katolik atau wewenang mengajar magisterium Gereja Katolik. Santo Hieronymus sebagai seorang imam harus taat mutlak kepada magisterium gereja. Awalnya Hieronymus lebih memilih kanon Ibrani karena ia menganggap teks Ibrani lebih otentik. Namun ketika gereja secara kolegial melalui Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Katargo tahun 397 Masehi menerima Septuaginta dan kitab-kitab Deuterokanonika, maka ia mentaati keputusan kolegial gereja meskipun memiliki pandangan pribadi yang berbeda. Hieronymus tetap menerjemahkan kitab-kitab Deuterokanonika dalam Vulgata, menjadikannya bagian resmi dari Alkitab Gereja Katolik. Yang kedua, prinsip yang dipegang oleh Santo Hieronymus adalah Ecclesia Supreme, artinya gereja di atas pendapat pribadiku. Yang kedua, sekarang kita lihat Martin Luther. Martin Luther memang mendasari pada keputusan pribadi menjadi prinsip mutlak. Sebagai seorang imam, sebagai seorang biara, ia tidak taat dan menolak otoritas gereja, menolak otoritas mengajar magisterium. Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika berdasarkan keputusan pribadinya, bukan dari hasil konsili-konsili gereja. Martin Luther berpegang pada kanon Yahudi Masoretik yang baru ditetapkan oleh para rabi Yahudi setelah tahun 90-an Masehi, bukan kanon gereja yang telah diterima sejak abad pertama. Luther juga meragukan beberapa kitab suci dalam Perjanjian Baru seperti Yakobus, Ibrani, Yudas, dan Wahyu karena menurutnya tidak sesuai dengan gagasan teologisnya, yaitu sola fide, hanya iman yang menyelamatkan manusia. Prinsip Luther adalah interpretasi pribadi lebih utama daripada tradisi kolegialitas gereja. Saya ulangi lagi, prinsip Luther adalah interpretasi pribadi lebih utama daripada tradisi kolegialitas gereja. Kesimpulan, pertama, Gereja Katolik memegang prinsip kolegialitas gereja, bukan individualisme. Kedua, Hieronymus tunduk kepada otoritas gereja meskipun awalnya memiliki pandangan yang berbeda. Ketiga, Luther membuat keputusan kanon berdasarkan pikirannya sendiri
tanpa mempertimbangkan keputusan kolegial gereja sebelumnya. Keempat, tradisi gereja Katolik menghormati kolegialitas dalam penetapan ajaran, bukan sekedar keputusan opini individu. Kelima, Gereja Katolik tetap mempertahankan kitab-kitab Deuterokanonika dalam Alkitab, sementara banyak komunitas gerejani Protestan menghapusnya karena mengikuti keputusan pribadi Martin Luther. Semoga Tuhan memberkati kita semua.